Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahikul Munadil dengan NPM 2408 1070 149. Jadi kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Android sederhana yang bernama Sehat Yuk. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk menghitung BMI atau Body Mass Index dan juga BMR atau Basal Metabolic Rate. Eh, Dibuatnya di Android Studio dan saya membuat ini untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Nah, fokus utama dari tugas ini itu adalah penggunaan penggunaan function yang modular, di mana setiap logika perhitungan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi tersendiri di luar fungsi utama OnCreate. Nah, langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya. Jadi pertama saya akan menjelaskan dari struktur foldernya dulu. Baik, untuk program Sehat You ini sendiri, saya menggunakan beberapa file. Yang pertama itu ada main activity di sini. Ini isinya tuh seluruh logika dari aplikasinya. Kemudian ada activity main XML. Ini berisi layout atau tampilan termuka aplikasi. Terus ada juga string XML ini. Jadi string XML ini berfungsi untuk menyimpan semua teks yang digunakan dalam aplikasi. Dan juga ada 4 file drawable untuk mengatur tampilan visual seperti background card dan input field yang saya bagi ke 4 4 kode ini. Yang pertama ada BG card, kemudian BG header, kemudian BG input, dan BG result card ini untuk backgroundnya semua. Oke, itu saja untuk file-file yang saya gunakan. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan activity main XML dulu. Jadi ini kayak saya bilang tadi, ini berfungsi untuk mengatur layout dari aplikasinya untuk tampilan UI-nya. Jadi layout ini menggunakan em, scroll view sebagai kontainer utama agar konten bisa di-scroll dengan linear layout di dalamnya yang menyusun elemen secara vertikal. Kemudian di bagian atas ada header card ini. Jadi header card ini BG-nya tuh berwarna hijau gelap yang menampilkan nama aplikasi Sehat Yuk. Kemudian di bawahnya tuh ada form card yang berisi 4 edit text untuk input pengguna. Pertama ada eh, nama, itu add nama. Untuk input nama bertipe text person name. Kedua ada add berat untuk berat badan dalam kilogram bertipe number desimal. Ketiga ada add tinggi untuk tinggi badan dalam sentimeter juga juga number desimal. Dan keempat ada add umur untuk umur dalam tahun bertipe number. Dan bisa diperhatikan ini untuk penamaan ID-nya, add umur, tinggi, itu semuanya udah menggunakan camel case sesuai standar Android dan juga ketentuan tugas, yaitu add untuk teks untuk edit text, btn juga untuk uh, button, misalkan di kayak gini, dan juga TV untuk text view. Di bawahnya tuh ada dan lanjut ke layout selanjutnya. Di bawahnya tuh ada dua button, yaitu button hitung BMI dan hitung BMR dengan berwarna hijau gelap dan hitung BMR dengan berwarna gold. Dan di bawahnya ada layout hasil. Ini awalnya visibility-nya to gone agar tersembunyi dan baru akan muncul setelah tombol-tombol di atas ditekan. Itu antara BTN hitung BMR atau BTN hitung BMI. Baik, kemudian kita masuk ke main activity-nya. Jadi pertama tuh komponen-komponen UI-nya tuh kita deklarasi pakai late init var. Ini artinya variabel diinisialisasi nanti, bukan saat deklarasi. Kemudian habis kita deklarasi komponen-komponen UI-nya, variabel-variabel tersebut kita konekkan, kita hubungkan ke komponen XML menggunakan fun view by ID. Setelah itu
kita set set klik listener ke kedua tombolnya. Jadi biar tombolnya berfungsi. Ini untuk tombol BMI, kemudian ini untuk tombol PMR. Kemudian saya akan menjelaskan function validate input. Ini seperti namanya nih untuk memvalidasi input. Eh, Fungsi ini menerima parameter var, var edit text, artinya bisa menerima jumlah parameter yang tidak terbatas. Di dalamnya kita menggunakan loop untuk mengecek satu persatu apakah fieldnya ada yang kosong. Jika ada yang kosong, fungsi langsung mengembalikan nilai false. Jika semua terisi, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Fungsi dipanggil pertama kali sebelum kalkulasi diproses. Jika hasilnya false, aplikasi menampilkan toast peringatan dan proses berhenti. Hal ini untuk mengatasi eh, aplikasi crash saat tombol BMI atau BMR ditekan padahal inputnya masih kosong. Kemudian ada function calculate BMI. Ini ada function wajib kedua setelah validate input. Jadi fungsi fungsi ini menerima dua parameter tipe double yaitu height dan weight. Jadi pertama tinggi dikonversi dari cm ke meter dengan membagi 100. Lalu BMI dihitung menggunakan rumus standar yaitu berat dibagi tinggi dalam meter kemudian dikuadratkan. Setelah mendapatkan nilai numerik, kita menggunakan when untuk mengklasifikasikan hasilnya. Nilai di bawah 18,5 masuk ke kategori kurus, antara 18,5 sampai 24,5 adalah normal, antara 25 sampai 29,9 adalah kelebihan berat badan, dan di atas itu adalah obesitas. Fungsi ini mengembalikan data bertipe string yang sudah berisi nilai dan kategorinya sekaligus. Baik, kemudian ada function calculate BNR. Jadi, function ini menerima tiga parameter yaitu weight bertipe double, height double, dan age int. Nah, formula yang digunakan adalah 10 dikali berat, kemudian ditambah 6,25 dikali tinggi dikurangi 5, dikali umur ditambah 5. Fungsi ini mengembalikan tipe data double yang merepresentasikan estimasi kebutuhan kalori basal per hari dalam satuan kilokalori. Baik, setelah saya menjelaskan itu, langsung saja kita demo aplikasinya. Jadi, saya demonya pakai emulator, bisa dilihat di sini. Terus kita run aja aplikasinya. Oke, ini aplikasinya udah kebuka. Saya besarin dulu. Oke, sepertinya udah cukup besar. Jadi ini adalah tampilan utamanya. Ada headernya, terus formnya, dan dua tombol. Nah, jadi sekarang kita masukkan nama masing-masing. Jadi aku pakai nama aku aja, Rahikul. Terus berat badan aku berapa? 362. Terus tinggi badan 180 dan umur 19. Nah, kita cek. Kemudian kita tekan tombol hitung BMI, maka akan muncul hasil di bawah dan bisa di-scroll kalau misalkan kurang kelihatan. Hasil kalkulasinya nama Raikul, berat 62, tinggi 180, dan BMI 19,4. Nah, 19,4 ini kayak aturan tadi masuk ke kategori normal. Jadi berat badannya tuh normal. Kemudian kita tes hitung BMR, maka akan muncul panel hitung BMR. Dan BMR saya tuh 16,1655 kalori per hari. Ini adalah kebutuhan kalori minimal saat istirahat total. Kemudian kita coba ketahanan crash aplikasinya. Ini coba kita hapus file-filenya semua. Dan misalkan kayak ini. Dan kita jalanin hitung BMI-nya. Maka bakal muncul toast. Harap isi semua kolom terlebih dahulu. Jadi aplikasinya nggak bakal nge-crash. Jadi itu aja penjelasan dari aplikasi saya. Dan untuk merangkum semua tugas ini, kita telah berhasil membuat aplikasi Sehat Yuk yang
menggunakan single activity dan menerapkan tiga fungsi modular wajib. Yaitu validate input untuk mencegah crash, calculate BMI untuk menghitung indeks massa tubuh beserta kategorinya, dan calculate BMR untuk menghitung kebutuhan kalori harian menggunakan formula Mifflin Stejor. Jadi kurang lebih itu aja aplikasi saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.